Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar kita hari ini. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan perilaku taat hukum. Profil pelajar Pancasila yang ingin ditumbuhkan pada pertemuan ini yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. Capaian pembelajaran pertemuan hari ini, yaitu, pada akhir fase E, peserta didik dapat menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan tidak taat hukum dalam kehidupan di masyarakat. Model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem-based learning, di mana peserta didik diajak untuk menyimak gambaran penerapan perilaku taat hukum dan tidak taat hukum melalui tayangan video penerapan perilaku taat dan tidak taat hukum di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Tahukah kamu apa arti taat hukum itu? Ayo simak video berikut ini. Tahu sih yang kemarin tuh? Oh iya, kemarin. Udah belum? Hai, gua Firman dan ini sahabat gua Arif. Kita adalah siswa teladan di sekolah ini. Kita siswa yang rajin, terampil, dan gembira. Katanya ya. Emang bener kita datang tepat waktu, seragamnya rapi, dan cukuran kita juga rapi. Ye. Buang sampah ya. Buang man. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Kabarnya sehat? Jam berapa ini masih di sini yuk tulisannya? Ayo masuk. Udah ayo mulai. Tahu masih bisa kemarin tuh tugas kemarin belum kerjain cowok. Bel. Saya pembiasanya. Sebelum kita mulai kebiasaan, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Abi Bu. Selamat pagi. Sakit. Oh, sakit. Oke. Baik, karena kemarin saya
ngerjain, coba boleh diacungkan tangannya. Saya Bu. Oke, yang lainnya? Belum. Coba sini. Oke, untuk yang lainnya, Ibu kasih waktu dulu 2 sampai jam pelajaran selesai ya. Ibu mau keluar dulu ya. Jangan sampai kelasnya tidak mau berisik. Kalau keluar karena ada rapat dulu ya. Kalian jangan berisik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Woi, Win. Dari mana lo? Nih yang jajan kami. Wih. Oh, dia mau masuk pelajaran siapa tadi kan? Ada Bu Lita di bawah. Bu Iya. Belum ngerjain tugas saya. Belum ngerjain tugas. Parah lu ngerjain ya. Iya. Udah. Oh, Pin ganteng kalau misalnya ini. Oke, itulah contoh video yang mencerminkan taat hukum di lingkungan sekolah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video tadi menginspirasi kita semua. Terima kasih. Bye-bye. Dari video yang ditayangkan tadi, merupakan salah satu contoh perilaku taat hukum dan tidak taat hukum yang ada di lingkungan sekolah. Berikut pengertian dari taat hukum itu sebagai berikut. Ketaatan atau kepatuhan pada hukum menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Taat hukum adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap peraturan hukum yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Dengan kata lain, sikap taat hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku mulai pemenuhan kewajiban yang dibebankan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Tahukah kalian dengan berperilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian sudah menjadi pelajar Pancasila yang disiplin. Disiplin diperlukan di dalam setiap lini kehidupan. Seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan warga negara. Ketaatan atau kepatuhan pada hukum oleh seseorang menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Ciri-ciri perilaku taat hukum antara lain. Pertama, memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum. Kedua, tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain. Ketiga, menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan untuk orang lain pada dirinya sendiri. Keempat, aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan hukum dibedakan menjadi 3 jenis, menurut H.C. Kelman dan L. Pospisil dalam Ahmad Ali, 2009. Yaitu sebagai berikut. Pertama, ketaatan karena terpaksa, yaitu seseorang menaati hukum karena takut terkena hukuman atau sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan secara rutin. Kedua, ketaatan yang bersifat identifikasi atau mengikuti, yaitu seseorang menaati hukum karena khawatir hubungan baiknya dengan orang atau pihak lain menjadi terganggu. Ketiga, ketaatan secara kesadaran diri, yaitu seseorang benar-benar menaati hukum karena merasa bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Berikut adalah contoh-contoh penerapan perilaku taat hukum yang berlaku di berbagai lapisan masyarakat. Contoh penerapan perilaku taat hukum di lingkungan keluarga, yaitu pertama, menghormati anggota keluarga dengan cara menjaga nama baik keluarga. Kedua, mematuhi peraturan, misalnya minta izin ketika akan bepergian. Ketiga, ikut menjaga barang-barang di rumah. Contoh penerapan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah sebagai berikut. Pertama, tidak terlambat datang ke sekolah. Kedua, berpakaian sesuai aturan sekolah. Selanjutnya contoh penerapan perilaku taat hukum yang ada di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Pertama, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kedua, tidak menyebarkan berita hoaks atau bohong. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan anti narkoba. Terakhir,
adalah contoh penerapan perilaku taat hukum yang ada di lingkungan bangsa dan negara sebagai berikut. Pertama, memiliki kartu kependudukan atau KTP. Kedua, patuh melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, seperti membayar pajak dan menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Berikut ini adalah salah satu contoh perilaku yang mencerminkan taat hukum dan tidak taat hukum. Contoh yang pertama yaitu taat hukum. Di dalam gambar mencerminkan semua pengendara bermotor dan mobil berbaris rapi mengikuti isyarat atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Sedangkan contoh yang kedua, yaitu tidak taat hukum, di mana di dalam gambar mencerminkan ada beberapa pengendara bermotor melanggar isyarat atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, yaitu dilarang berbalik arah. Dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Ini membantu mencegah terjadinya tindakan kriminal dan kekacauan sosial. Hukum melindungi hak asasi individu dan memberikan kebebasan yang layak kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Silakan dikerjakan tugas proyek berikut ini. Tugasnya yaitu ayo membuat konten dengan tema, ajakan berperilaku sesuai hukum yang berlaku. Proyeknya berkelompok yang anggotanya terdiri dari 3-4 siswa. Jika sudah selesai silakan diupload di YouTube dan bagikan link di WA grup kelas. Dari paparan materi yang sudah disampaikan pada video ini, silakan kalian jawab pertanyaan ini sebagai bentuk refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada pertemuan kita pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.